Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Novita Sari, akan menjelaskan teori kapital struktur. Definisi struktur modal menurut beberapa para ahli. Struktur modal menurut Irham Fahmi yaitu merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Pengertian struktur modal menurut Abdul Halim. Struktur modal adalah perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri. Sedangkan menurut Agus Sartono, struktur modal adalah perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada ukuran perusahaan. Ada hubungan positif antara struktur modal dan ukuran perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar lebih terdiversifikasi, memiliki akses mudah ke pasar modal, menerima peringkat kredit yang lebih tinggi untuk masalah utang, serta dapat membayar tingkat bunga yang lebih rendah pada modal utang. Lebih jauh, perusahaan yang lebih besar kurang rentan terhadap kebangkrutan. Dengan demikian, risiko kebangkrutan akan semakin kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar cenderung menggunakan lebih banyak modal utang daripada perusahaan yang lebih kecil. Yang kedua, pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan yang diantisipasi dalam penjualan memberikan ukuran sejauh mana laba per saham. Perusahaan cenderung diperbesar oleh leverage. Perusahaan kemungkinan akan menggunakan pembiayaan utang dengan biaya tetap terbatas hanya ketika laba atas ekuitas cenderung diperbesar. Namun, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan akan memiliki harga pasar per saham yang tinggi. Sebagai akibatnya, mereka mungkin lebih suka pembiayaan ekuitas. Perusahaan harus membuat analisis manfaat biaya relatif terhadap utang dan pembiayaan ekuitas dalam mengantisipasi pertumbuhan penjualan untuk menentukan struktur modal yang tepat. Yang ketiga, ada risiko bisnis. Ada hubungan negatif antara struktur modal dan risiko bisnis. Peluang kegagalan bisnis lebih besar jika perusahaan memiliki pendapatan yang kurang stabil. Demikian pula ketika probabilitas kebangkrutan meningkat, masalah perusahaan yang terkait dengan utang menjadi semakin memburuk. Dengan demikian, ketika risiko bisnis meningkat, tingkat utang dalam struktur modal perusahaan harus menurun. Yang keempat, rasio utang terhadap pendapatan. Tingkat hutang yang lebih tinggi dalam struktur modal meningkatkan kemungkinan kebangkrutan dan biaya kebangkrutan perusahaan. Yang kelima ada leverage operasi. Yang dimaksud dengan leverage operasi adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Yang keenam, ada stabilitas dalam arus kas. Stabilitas arus kas perusahaan juga mempengaruhi struktur modalnya. Jika arus kas perusahaan relatif stabil, maka mungkin tidak menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban biaya tetapnya. Akibatnya, perusahaan dapat mencoba mengambil manfaat dengan menggunakan leverage sampai batas tertentu. Yang ketujuh, sifat industri. Struktur modal suatu perusahaan juga tergantung pada sifat industri di mana ia beroperasi. Jika tidak ada hambatan dalam industri untuk masuknya perusahaan baru yang bersaing, margin laba perusahaan yang ada di industri akan terpengaruh. Akibatnya, perusahaan mungkin menemukan lebih berisiko untuk menggunakan sekuritas dengan biaya tetap. Saya akan memberikan sebuah contoh soal di mana PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari current asset.
Yang kedua, sumber eksternal diambil dari current liabilities. Berdasarkan data di atas, maka dihitung 1. Jika rata-rata return on current asset adalah 10%, rata of return on fixed asset adalah 25%. Yang kedua, financing cost. Jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long-term debt adalah 18%. Yang ketiga, current ratio. Dan inilah jawaban dari soal yang pertama. Yang kedua, terdapat soal pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio hutang adalah 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, komposisi earning before interest dan tax adalah 8,5%. Komposisi interest cost adalah 9%. Komposisi tax adalah 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasikan aset 30% dari penjualan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai teori capital structure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.